Hai awesome people, shofar adalah alat musik tertua yang memiliki makna mendalam. Bulan ini, tema GBI ASEM 3 adalah Strong Atmosphere. Kita perlu menjaga atmosfer yang kuat dalam hidup iman yang bertumbuh dalam kerajaan Allah, agar hidup kita tetap bersinar terang bagi kemuliaannya. Untuk itu, kita tetap harus melakukan disiplin rohani dengan terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan, persekutuan komunitas, dan beribadah serta melayani Tuhan. Bangsa Israel di masa lalu juga melakukan hal yang sama. Untuk menjaga kekuatan atmosfer iman, mereka diperintahkan Tuhan untuk bersekutu dalam sebuah perkumpulan akbar yang bernama Rosh Hashanah, yang secara harfiah berarti awal tahun atau tahun baru. Tetapi secara alkitabiah, Rosh Hashanah memiliki arti lebih dari itu. Dalam kitab Imamat, hal ini disebut Yom Teruah, yaitu hari peniupan trompet atau tanduk domba jantan hari penghakiman. Jadi pertemuan yang disebut Rosh Hashanah ini sebenarnya adalah hanya untuk mendengarkan suara shofar. Saat itu semua orang berkumpul di sinagoga untuk saling terhubung dengan roh mereka dengan media suara shofar. Bunyi shofar yang nyaring adalah peringatan bagi pendengarnya untuk bertobat dari dosa dan memperbaiki hubungan dengan saudara mereka. Para rabi berkata bahwa rekonsiliasi dengan Tuhan dan sesama akan membingungkan musuh. Alat musik shofar adalah trompet ritual kuno Yahudi yang terbuat dari tanduk domba jantan, tanduk kambing, atau domba. Shofar dibuat dari tanduk dari domba jantan atau tanduk kudu. Bentuknya khas dan bervariasi tergantung jenis tanduk yang digunakan. Tanduk domba jantan biasanya pendek dan melengkung, sedangkan tanduk kudu bisa lebih sangat panjang dan spiral. Eli Ribox adalah generasi ketiga pembuat shofar. Dalam interview bersama CBN, Eli menjelaskan tentang shofar. Prosesnya adalah mengasah, menghaluskan, kemudian melubangi ujungnya. Ini adalah proses singkatnya, tetapi dibutuhkan keahlian dan kerja keras karena setiap tanduk berbeda ukuran dan ketebalan. Jadi Anda harus ahli untuk membuat shofar yang bagus. Instrumen shofar sangat kental berhubungan dengan menjaga atmosfer kekuatan iman bagi bangsa Israel saat itu, sebab digunakan untuk tujuan keagamaan dalam ibadah dan perayaan penting seperti Rosh Hashanah atau Tahun Baru Yahudi. Selain itu juga digunakan dalam perayaan Yom Kippur atau Hari Raya Penebusan Dosa, melambangkan panggilan spiritual dan pertobatan. Bunyi shofar memiliki makna spiritual yang mendalam, melambangkan panggilan untuk bertobat, peringatan akan kehadiran ilahi, serta pengingat akan peristiwa penting dalam sejarah Yahudi. Shofar juga dapat digunakan untuk pengumuman sebagai seruan perang di masa lalu dan sebagai simbol suara Tuhan dalam konteks keagamaan. Mendengarkan tiupan shofar adalah sebuah misfah atau perintah agama bagi umat Yahudi. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih terus mengusahakan menjaga atmosfer yang kuat bagi pertumbuhan iman kita? Tidak harus dengan shofar, tetapi kitab Isa menjaganya dengan tetap terus melakukan disiplin rohani. Dengan terus berdoa, memuji menyembah Tuhan, persekutuan komunitas, dan beribadah, serta melayani Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Kakak, dan adik-adik keluarga Astik yang dikasih Tuhan. Saya Tama, saya merupakan sarjana dan magister sains dari Departemen Biologi IPB. Saya berjemaat di GBI ASEM 3 sejak TK tahun 2003. Dan saya juga merupakan alumni dari SMP Atmaja Wacana Kota Tegal. Di tahun 2025 ini saya berusia 27 tahun dan saya punya cita-cita yang besar, yaitu untuk menjadi profesor di bidang biologi genetika molekuler. Oleh karena itu, saya harus mengejar pendidikan tertinggi, yaitu S3 atau doktoral. Puji Tuhan, pada hari Minggu 28 September 2025 saya akan berangkat ke Jepang untuk studi S3 dengan beasiswa penuh dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Sains, dan Teknologi Jepang atau dalam bahasa Inggris disebut dengan MAX. Saya diterima di Laboratorium RNA Molecular Medicine, Biomedical Science, Nara Institute of Science and Technology Jepang, mulai Oktober 2025 sampai Desember 2028, terhitung 3 tahun.
Di sini saya mau sharing tentang kasih karunia Tuhan dalam pendidikan saya, juga hati Tuhan untuk jiwa-jiwa. Semenjak saya bersekolah di SMP Atmaja Wacana Kota Tegal dan lulus tahun 2013, prestasi saya di bidang akademik khususnya sains dan juga bahasa Inggris meningkat. Bahkan saya mendapatkan gelar siswa berprestasi Kota Tegal SMP tahun 2012 dan siswa berprestasi SMA Kota Tegal tahun 2014 dari Dinas Pendidikan Kota Tegal. Juga saya meraih juara nasional dalam lomba penelitian karya ilmiah. Hal itu saya dapatkan demi untuk saya diterima di S1 Pendidikan Dokter Universitas Padjadjaran Bandung. Namun kehendak Tuhan berkata lain, saya tidak diterima di Unpad di jurusan kedokteran Bandung. Singkat cerita, saya diterima di Institut Pertanian Bogor, Departemen Biologi dengan jalur tes nasional. Selama berkuliah, saya melakukan firman Tuhan dengan cermat, yaitu setia dalam perkara kecil sebagai mahasiswa biologi. Hasilnya saya mendapatkan banyak prestasi khususnya di bidang olimpiade, karya ilmiah, juga 3 beasiswa di S1. Selama kuliah, saya juga aktif menjadi asisten dosen di kelas reguler dan juga kelas internasional di IPB. Saya mengikuti persekutuan di gereja GKK di Bogor di Institut Pertanian Bogor, dan dengan persekutuan doa, Komsel, di situ saya mendapatkan bahasa roh untuk pertama kali. Semenjak saat itu, saya memberikan pikiran saya untuk lebih mempercayai kasih karunia Tuhan, yang dimana kasih karunia Tuhan itu bersifat tidak terukur, bahkan tidak seperti sains yang seperti saya pikirkan sebelumnya. Dan luar biasa, puji Tuhan, firman Tuhan datang kepada saya secara audible, jelas terdengar pada April 2019. Waktu saya baru bangun pagi pertama kali, Tuhan berkata, "Engkau akan memberi makan bangsa-bangsa." Hal itu Tuhan sudah wujudkan kepada saya sejak tahun 2018. Saya menjadi asisten dosen di kelas internasional. Dan di Juli 2019 saya ke Bangkok untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengedit gen padi, tujuannya untuk pembelian tanaman padi. Bahkan di Bangkok saya bertemu dengan 8 bangsa-bangsa dan mereka pun juga berdoa untuk studi saya, bahkan untuk rencana kelanjutan studi saya. Padahal waktu itu saya belum ada kepikiran untuk S2. Dan waktu di Bangkok saya juga bertemu dengan Pastor Daniel Rusli dan keluarga pada saat mereka melayani di gereja BIC Bangkok. Setelah lulus S1, saya ditawari oleh dosen untuk melanjutkan S2 dengan beasiswa pendidikan dan juga penelitian. Sebagai mahasiswa S2 sekaligus asisten dosen dan juga peneliti, saya berpengalaman untuk menyambut dan juga membantu mahasiswa dan juga peneliti asing yang datang ke IPB. Di tahun 2023, seorang dosen biologi IPB yang lain menawarkan saya untuk menjadi asisten beliau untuk mahasiswa S3. Dan di situ saya sangat bersyukur sekali karena mahasiswa S3 yang saya bimbing melalui asistensi dosen ini adalah orang-orang hebat seperti dosen di luar IPB, wakil dekan, bahkan dokter spesialis bedah tulang. Dan hal itu merupakan pengalaman yang sangat menyentuh hati karena saya dapat mengajar dan juga sharing ilmu tentang analisis genom pada seorang dokter ahli bedah tulang, spesialis bedah tulang, di mana pada saat SMA saya ingin sekali menjadi dokter, namun saya tidak lolos untuk tes masuk perguruan tinggi di bidang kedokteran. Puji Tuhan, sebelum kelulusan S2, Dekan FMIPA IPB memberikan rekomendasi kepada saya untuk melamar S3 di Jepang. Dan pada saat itu saya agak cemas karena saya ingin melamar di jurusan biomedis, sedangkan saya tidak punya pengalaman di bidang medis ataupun biomedis. Dan hati saya bertambah cemas waktu tahu kalau satu orang profesor atau setiap orang profesor hanya boleh menerima 1 mahasiswa S2 dan 1 mahasiswa S3 asing di setiap tahunnya. Namun saya memiliki keyakinan yang kuat, walaupun saya tidak punya pengalaman di bidang medis ataupun biomedis, dan akhirnya saya mengikuti seleksi, 4 tahap seleksi mulai dari berkas, seleksi presentasi, dan juga seleksi wawancara untuk 3 profesor yang saya lamar. Dan puji Tuhan, luar biasa sekali, di akhir saya diterima oleh 2 dari 3 profesor yang saya lamar. Dan hal ini merupakan kejadian sangat jarang terjadi, bahkan saya memiliki kesempatan untuk memilih 2 profesor yang menerima saya. Saya sharing hal ini di pengalaman pendidikan saya untuk memberikan semangat, inspirasi, dan juga edukasi khususnya bagi orang tua dan anak. Dari pengalaman saya terbukti bahwa kasih karunia Tuhan itu jauh melebihi sains dan juga uang, dengan penyertaan Roh Kudus juga. Namun ada hal
penting yang sering kali kita lupa, yaitu dalam kasih karunia Tuhan juga tetap berlaku keadilan Tuhan bagi orang-orang yang melakukan firman-Nya. Jadi walaupun ada seorang anak yang terlahir dengan genetik yang kurang unggul daripada temannya dalam kasus kecerdasan tertentu, tapi kalau dia mau merespon dengan baik terhadap lingkungan, dengan cara belajar, dia akan berevolusi dan akan menjadi cerdas. Teori evolusi ini pun didukung oleh firman Tuhan. Kita bisa lihat tentang perumpamaan talenta sebanyak 5, 2, dan 1 talenta di Markus 25. Hal ini mendukung teori evolusi yang mengatakan bahwa model genetik mendukung evolusi manusia dan juga kecerdasan manusia. Kemudian firman Tuhan yang lain yaitu tentang setia dalam perkara kecil dan benar dalam perkara kecil baru bisa setia dan benar dalam perkara besar. Kemudian di Ulangan 6 ayat 7 yang mengatakan bahwa proses belajar mengajar itu harus dilakukan berulang-ulang. Juga kita harus menjaga pergaulan kita, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Hal ini pun mendukung tentang teori evolusi terhadap seleksi alam. Jadi bagaimana manusia merespon perubahan lingkungan dan menghadapi seleksi alam. Jadi firman Tuhan itu pun sangat erat juga kaitannya dengan sains. Kelebihan kita sebagai anak Tuhan adalah kasih karunia Tuhan melalui penebusan Yesus Kristus dan juga penyertaan Roh Kudus, di mana dengan kasih karunia Tuhan kita bisa menjadi berhikmat, fokus, sukacita dan sejahtera, dan juga kita menjadi siap akan untuk bertemu dengan Kairos atau waktu Tuhan yang indah pada waktunya itu. Satu ayat firman Tuhan yang sangat merema buat saya selama saya menjadi asisten dosen di kelas internasional sejak 2018 dan bertemu dengan bangsa-bangsa sampai saat ini saya akan S3 ke Jepang adalah di Mazmur 2 ayat 8 yang berbunyi, "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Tuhan sudah memberkati saya dengan berkat hikmat, kecerdasan, beasiswa S1, S2, dan S3, dan berkat bangsa-bangsa, bahkan banyak keajaiban lainnya di studi saya, dan saya merasakan bahwa kasih karunia Tuhan itu di atas sains dan juga uang. Dan saya ingin sekali seluruh jemaat keluarga Astik, khususnya siswa dan juga mahasiswa mengalami hal yang sama, bahkan lebih dari apa yang sudah saya alami. Tuhan sudah melakukan bagiannya dan akan tetap terus setia melakukan bagiannya. Jadi kita harus melakukan bagian kita dan jangan malas. Buat Bapak, Ibu, Kakak, dan adik-adik semua yang ingin berdiskusi dengan saya mengenai studi, prestasi, juga yang akan visit ke Jepang, khususnya Osaka dan Nara, dapat menghubungi saya di nomor WA 0821 3516 6012 atau Instagram @juntama17. Saya mohon doa, dukungan doa, semangat dari Bapak, Ibu, Kakak, dan adik-adik semua untuk kesuksesan studi S3 saya di Jepang selama 3 tahun, lulus tepat waktu tahun 2028, sehingga saya bisa memulai untuk meniti karir menuju gelar profesor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sayonara, kembali masyo.
bersyukur Tuhan untuk sore hari ini ya Bapa. Saat ini kami boleh kembali masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu sepanjang minggu ini, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Mungkin mereka ada di rumah atau ada di rumah sakit Tuhan. Kami minta ya Roh Kudus, Kau yang menjamah setiap sakit penyakit mereka ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kesembuhan boleh terjadi saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar Tuhan dari segala apapun juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Bahwa kami Tuhan masuk dalam gunung kudus-Mu yang kudus. Tuhan sucikan, kuduskan setiap kami ya Bapa. Untuk kami boleh layak masuk hadirat-Mu. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Urapi juga setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati hamba-Mu Pak Asem yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap benih firman yang ditanamkan Tuhan boleh berbuah Tuhan. Dan setiap kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Sehingga hidup kami juga boleh berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang beracara Tuhan sore hari ini dari awal pertengahan pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Puji Tuhan luar biasa ya. Tetap semangat apapun yang terjadi di hari-hari yang terakhir ini. Kita harus tetap semangat. Karena kalau semangat kita luntur, bagaimana kita mau menyenangkan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Satu hal yang pasti bahwa Tuhan itu benteng bagi setiap kita. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang menolong kita? Benar Bapak Ibu? Haleluya. Mari kita semua, saya mengundang semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sama-sama katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari sama-sama katakan pujian ini dari awal. Karena Tuhan adalah benteng seluruh kehidupan kami. Siapapun tidak dapat melakukan kasih dan penyertaan Tuhan. Karena Tuhan ada bersama-sama, berjalan bersama kami. Berjalan bersamamu. Amin. Tak akan ku gentar.
saudara-saudara dipersilakan duduk. Satu hal yang pasti bahwa kita tidak bisa tidak terhubung dengan Tuhan. Kita harus punya koneksi dengan Tuhan. Karena tanpa koneksi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah hati kami, biarlah seluruh hidup kita terkoneksi dengan satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan saja yang memampukan kami dari hari lepas hari. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Ini pengakuan kami Tuhan. Selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari dengan iman, mari dengan sungguh katakan pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu. Selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari sama-sama katakan dengan iman. Selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku. Sekali lagi firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku. Sekali lagi firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang memegang hidup kami? Saat ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan seluruh kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Yesus, kami datang dengan berbagai pergumulan. Tapi satu hal yang pasti, kami datang di tempat ini, kami akan membawa pulang sesuatu yang baru, kekuatan yang baru, kemenangan demi kemenangan yang baru di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, Roh Kudus ambil alih dalam pribadi lepas pribadi kami. Karena kami tahu bahwa kebenaran Tuhan itu adalah Allah sendiri.
pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Berbicara bagi kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa kami nanti kalau pulang, kami mau mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Kami bukan kejar berkat Tuhan, tetapi kami kejar apa kata Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, artikan bagi kami melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini. Agar kami mampu bukan saja mendengar, bukan saja berkata-kata, bercakap-cakap dengan firman, tetapi kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Menjadi wujud nyata bahwa kami mengasihi Tuhan, hidup kami di dalam Tuhan. Kami tidak mau lihat apa kata orang. Orang-orang di sekitar kami mungkin mencibir kami. Apa sih? Tetapi satu hal yang pasti, kami hidup dari kata firman Tuhan, bukan dari kata manusia. Sekali lagi angkat pujian ini. Ku terhubung denganmu. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati Pak Asim yang akan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan, agar kami membawa pulang sesuatu yang bermakna dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami, keluarga kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Kami semua yang sudah siap untuk mendengar apa kata firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sama-sama katakan haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pak Asim. Terima kasih Pak Raymond. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar? Apanya? Iya. Muter-muter ya. Saya mau nyampaikan tentang hidup yang berdampak. Saya ambil contoh satu tokoh di Perjanjian Lama, yaitu kehidupan seorang Nabi Elisa. Kita bisa buka sama-sama 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 21, 2 ayat aja. Nanti ceritanya jadi panjang ya. 2 ayat cukup tapi ceritanya panjang. Ya. Biasanya ayatnya banyak, ceritanya pendek, lupa semua nanti. Ya. Tapi kalau 2 ayat diingat, cerita panjang ingat semua. Saya belajar firman seperti itu. Ya. 2 Raja-Raja 13 ayat 20 dan 21, demikian bunyinya. Sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan, bukan dikremasi. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun.
pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ini berarti memang kuburannya umum ya. Bukan khusus nabi, bukan. Kalau di sini itu kayak di mana? Kerkop, Celeret, Kagok, Slawi ya, Pemalang, gitulah tempat-tempat kuburan. Nah itu anggap aja kuburan itu seperti itu. Nah Elisa mati dikuburkan di suatu tempat pemakaman. Kalau di sini TPU ya. Kemudian setelah sekian lama ada orang meninggal lagi. Nah, mau nguburkan di tempat dekat kuburannya Elisa. Itu aja kira-kira seperti itu. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Saya nggak tahu Pak Han, kenapa kuburan Elisa itu bisa bentuknya kayak apa, saya nggak bisa bayangin. Kok mayat bisa dicampakkan ke dalamnya, kena tulangnya itu gimana ceritanya itu? Ya, mungkin bentuknya goa, nggak ditutup, apa tutupnya dibuka terus dilempar ke dalam, ditutup apa gimana? Gitu ya. Jadi mereka mau nguburkan mayat, begitu lihat gerombolan datang takut dibunuh, mayatnya langsung dilempar ke dalam lubang kuburnya Elisa gitu gampangnya. Lalu pergi, menyelamatkan diri. Ya. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa. Luar biasa enggak? Maka hiduplah ia kembali. Dan bangun berdiri. Bisa bayangkan? Potong mayat, gerombolan datang takut, dicampakkan, tinggal pergi. Ternyata di situ pun ada Tuhan. Bangkitkan orang yang mati. Nah Bapak Ibu Saudara, hidup yang berdampak seperti Elisa, kita perlu tahu kenapa bisa begini. Elisa kita ingat ceritanya. Sebelum dia melayani, dia punya bapak rohani. Namanya Elia. Ketika Tuhan menyambungkan Elia dengan Elisa, di situ ada pertemuan khusus mereka berdua. Dan Elia bilang, mari ikut Elia ya waktu itu ada ayatnya. Tapi Elisa ngomong begini, izinkan aku pulang dulu, mencium kaki ayahku. Diizinkan sama Elia. Oke, pulang dulu. Kamu pamit dulu. Nah ini ya cerita apa? Tentang kalau keluarga nggak mendukung nggak bisa. Elisa pulang, dia cium kedua orang tuanya, kakinya, sujud. Ini orang yang menghargai orang tua ya, menghormati orang tua. Setelah itu dia ikut. Ceritanya panjang, dia melihat bagaimana Elia melayani, dia sebagai bujangnya Elia ya. Cerita terakhirnya gimana Bapak Ibu? Cerita terakhirnya, Elia mau diangkat oleh Tuhan. Elia itu nggak mati loh, nggak dikubur. Elia mau diangkat Tuhan. Dan Elia nggak pernah cerita sama Elisa. Ini murid loh, pengikut. Jadi Elisa menyerahkan diri menjadi muridnya Elia. Kemudian
nabi-nabi yang lain bisa tahu bahwa Elia akan diangkat oleh Tuhan hari ini. Di tempat di mana mereka bisa tahu, nabi-nabi yang lain kalau kita baca. Kemudian Elisa bisa tahu bahwa Elia hari ini dia akan diangkat oleh Tuhan. Kemudian ikut Elia. 3 kali Elia menyuruh Elisa, udah kamu tinggal di sini dulu. Elisa gak mau loh. Jangan sekali-kali tinggalkan aku. Ikut lagi. Sampai di satu tempat Elia ngomong lagi, diuji. Elia bilang, sekarang kamu tinggal di sini dulu. Saya mau pergi ke sana sebentar. Elisa nggak mau. Itu yang luar biasa, saya baca ini luar biasa ya. Jadi mengikut seorang mentor, bapak rohani itu diujinya luar biasa. Kalau lulus baru dapat urapan ini nih. Ketiga kalinya Elia bertanya, apa yang engkau mau ku perbuat? Elisa bilang begini, aku mau mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Luar biasa enggak? Minta 2 bagian dari rohmu sebelum engkau diangkat. Elia bilang begini, permintaanmu itu berat. Tapi kalau kamu bisa melihatnya, menangkapnya, kamu akan mendapatkannya. Benar Bapak Isa. Dia ikut lagi, jalan. Tiba-tiba ada kereta berapi datang dari arah laut. Kalau di sini PAI ya, kita jalan-jalan di PAI gitu. Tiba-tiba ada kereta berapi. Bapak Ibu percaya enggak? Saya pernah lihat tuh. Saya pernah lihat kapal besar berapi. Ternyata itu bukan kapal. Saya pernah lihat di Taguya, tahu ya? Taguya masuk ke laut sana. Saya pernah di situ, doa di situ saya. Saya belum full timer waktu itu Pak. Saya sudah rasa-rasa itu urapan itu. Saya nguji-nguji gitu. Saya benar-benar lihat tuh tiba-tiba angin gede. Saya bisa lihat ada kapal di tengah-tengah laut itu. Bisa ada api nyala sebesar kapal itu. Kemudian asapnya itu bisa sampai ke langit. Sampai kayak payung. Ih, dahsyat. Benar-benar bukan mimpi, ini mata telanjang lihat gini. Itu saya. Saya lihat dia jalan. Jalan. Kapal itu jalan sama asap itu jalan. Tahu-tahu pure. Nggak ada kapal. Itu penglihatan pertama yang saya lihat. Wah, saya bilang ini saya mau apa ya? Saya ikut Tuhan mau dijadiin apa ya? Bingung saya. Nah, Elisa begitu. Begitu dia lihat. Nah, dia lihat Elia diangkat. Jubahnya dilempar sama Elia ke bawah, ditangkapnya, dapat. Kemudian dia berseru, Bapakku gitu ya. Di mana Allah Bapakku gitu ya. Kemudian kain itu diambil, dipukulnya lah, laut terbelah jadi 2.
Itu laut terbelah jadi dua, dia jalan. Wah, itu dia dapat urapan itu. Sejak itu, Naaman sakit kusta sembuh. Jadi zamannya Elisa, yang sakit kusta itu banyak sekali, benar nggak? Tapi yang sembuh cuma satu. Nggak semua loh. Kenapa? Karena Naaman mau taat. Walaupun pertamanya jengkel ya. Nggak ada sungai yang lebih bagus apa gimana, harus di sini. Dia disuruh apa? Benamkan diri 7 kali, sembuh. Dia pulang dengan panas hati, suruh orang lain lagi, nggak nemuin gitu ya. Nah. Kemudian Elisa punya seorang murid, gagal jadi murid Elisa. Kalau kita lihat di Alkitab ya. Gara-gara apa? Gara-gara gini, ketika Elisa melayani Naaman, itu ada yang bawa sesuatu ya untuk dikasihkan Elia. Mungkin itu duit sekarang atau emas zaman dulu atau apa, itu jumlahnya lumayan. Elisa itu menolak, ya menolak. Cara nolaknya itu gimana saya lupa, pokoknya Alkitabiah. Sehingga dibawa pulang kembali. Nah si pengikut Elisa ini dengar Elisa itu enggak mau terima. Setelah sekian jauh perginya, si bujang ini kejar. Mengejar Naaman. Dia bohong. Dia bilang, tuanku bilang apa? Intinya uang yang tadi itu kasihkan saya. Ya dikasihkanlah ke dia. Herannya Elisa bisa tahu. Dipanggil bujangnya. Kamu dari mana? Cuman tanya gitu. Nah setelah jawabnya bohong, Elisa ngomong apa adanya. Karena kamu menerima apa yang kau tolak. Ya kan? Berarti dia gagal jadi murid. Kustanya Naaman yang tadinya sudah sembuh, pindah ke bujangnya. Harusnya bujangnya bertobat ya, supaya sembuh ya. Tapi nggak ada ceritanya. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan, kalau hidup kita mau berdampak, terhubung dengan Tuhan, jangan melekat pada materi. Mamon itu bahaya. Motivasi pelayanan itu hati-hati Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu coba lihat sekarang, gereja sekarang hebat-hebat kan. Dari apa? Gedung, sound, mulmetnya. Yang saya lihat, gereja sekarang itu kehilangan apa? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan Bapak Ibu. Saya sejak jadi orang percaya, pikiran saya sudah terlambat untuk melayani Tuhan. Saya nangis Bapak Ibu. Waduh, kenapa ya? Padahal waktu itu umur saya baru 30. Saya nikah 28. Ya 35-an lah.
yang benar-benar melayani ya. Aduh, saya udah ketinggalan nih. Saya lihat orang-orang gereja, wih, dahsyat-dahsyat yang melayani ya. Main musik, pujian, doa lancar sekali. Saya doa terus. Ada lagu yang paling saya jadikan doa, lagu jadi doa itu bagaikan bejana. Itu saya nangis, doa nangis, doa nangis. Saya pengen jadi bejananya Tuhan di situ. Dipakai di rumahnya Tuhan. Sampai saya puasa Bapak Ibu. Saking pengennya, saya nggak mau ketinggalan. Saya nggak mau tertinggal, saya kejar. Akhirnya saya dapat urapan itu dan saya buat pelayanan sampai hari ini. Pelayanan saya apa Bapak Ibu Saudara? Doa. Saya nggak pintar yang lain. Saya nggak pintar yang gini-gini. Saya nggak pintar nyanyi yang kayak tadi. Saya nggak pintar hal-hal yang lain, mulmet dan sebagainya. Saya bukan nyaingi atau mau disaingi itu nggak ada di hati saya. Kalau Tuhan sudah menetapkan saya untuk pelayanan ini, nggak mungkin ada yang bisa nyaingi. Adapun saling melengkapi, adapun saling jadi satu tim. Itu. Ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, hidup berdampak. Yang saya rindukan dari Tuhan, Tuhan kasih. Dan tidak pernah terputus orang minta didoain. Itu sukacita saya. Dan kalau orang saya layanin, memberi sesuatu, ya ada yang bisa saya tolak, ada yang gak bisa saya tolak. Jujur memang susah kadang. Tapi saya tetap menunjukkan prinsip yang Tuhan bilang begini, kamu sudah terima dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Itu prinsip saya. Jadi nggak ada di hati berharap pelayanan ini setelah ini dapat angpau. Enggak. Itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Makanya Bapak Ibu, maaf. Saya pelayanan bukan hanya jemaat GBI. Jadi banyak dari gereja lain yang hubungi saya. Minta dilayanin. Saya layanin. Karena memang dia butuh. Dulu saya pernah nolak. Kenapa? Pikir saya, lah kamu punya gembala. Kamu punya gereja. Ternyata saya diomongi sama salah satu tokoh di gereja kita. Kamu salah. Apa yang kamu bisa layanin belum tentu orang lain bisa. Kaget saya. Oh gitu ya Pak. Kalau kamu gak mau kamu salah. Murni-murni aja. Orang butuh. Akhirnya sejak itu saya gak berani nolak siapapun. Tapi saya nggak ada narik orang untuk pindah gereja. Itu nggak boleh. Nggak ada. Selesai sudah kamu kembali. Percaya Bapak Ibu Saudara hari ini. Barusan ada orang WA saya. Tanya komsel saya. Boleh nggak saya masuk komselnya Bapak? Barusan nih belum saya jawab. Sudah berkali-kali seperti itu. Ada orang seperti itu. Saya layanin pribadinya. Setelah itu dia kembali ke komselnya. Saya bukan enggak mau terima ya, tapi kenapa gitu? Kenapa di komselnya enggak mau? Kenapa mau pindah? Masalahnya apa?
Nah sekarang yang perlu kita pikirkan begini Bapak Ibu Saudara. Hidup kita mau berdampak jadi apa? Di bagian apa? Menyatakan Kristus dalam hidup kita pada semua orang. Itu di bagian apa? Urapan apa? Pikirkan Bapak Ibu. Oh, Pak siapa? Pak Raymond, terkenalnya apa? Senyumannya umpamanya. Ya, orang lihat film Pak Raymond, wah ini ada Kristusnya. Mudah senyum, murah senyum. Kalau nyanyi enak. Itu orang jadi damai hatinya. Itu berdampak tuh. Ya. Bumelan nih. Ponggonya. Ya. Luar biasa ya. Nah. Saya kalau ketemu Bumelan mesti ditawari. Mau ponggol? Satunya apa ya? Begono. Oh mau ditawari ya? Mau ya? Berapa? Enggak mau dibayar. Nah, kalau saya kasih kan didoain katanya. Enggak bisa nolak kan? Sederhana tapi berguna. Hidup berdampaknya. Apa yang bisa dilakukan. Enggak ada yang enggak bisa kita lakukan untuk berdampak. Sebungkus begono. Itu bisa bertahan sehari enggak makan cukup. Kenyang. Itu kan menghidupkan orang. Ya. Apa yang bisa kita lakukan berdampak buat Tuhan? Buat kemuliaan nama Tuhan. Buat orang tertarik pada Kristus. Itu penting Bapak Ibu. Pikirkan. Pak Johnson, jangan berpikir, aduh saya udah gak bisa apa-apa. Salah Pak. Elisa meninggalnya karena sakit loh Pak. Ya kan? Karena sakit. Elisa itu karena sakit. Dia meninggal itu. Tulangnya aja jadi berkat. Orang mati kena bisa hidup lagi. Jadi jangan lihat lemahnya fisik kita. Tapi kekuatan rohnya. Roh Kudus dalam hidup kita. Itu yang dahsyat. Yang terhubung tadi itu Roh Kudus bawa kita. Jadi begini Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mau belajar hari ini. Mulai hari ini. Pikirkan satu hal yang mau kita lakukan buat Tuhan. Apa? Pasti beda-beda. Ya. Pasti beda-beda. Saya itu gini loh dulu. Saya doanya gini. Saya minta pekerjaan sama Tuhan. Saya diizinkan Tuhan nganggur 3 tahun. Tapi tiap hari buat makan ada. Hebat loh. Orangnya saya enggak kenal. Orangnya luar negeri. Bukan orang sini. Enggak kenal. Tiap bulan saya bisa dikasih uang. Tiap minggu ada uangnya. Kayak digaji. Saya yang nyetop 3 tahun. Bukan dia yang nyetop loh. Itu orang Singapura. Coba dari mana itu loh bisa seperti itu. Sampai Tegal tuh saya nggak tahu mau apa loh. Kalau bukan panggilan Tuhan makanya saya nggak biarin sembarangan. Ya hidup ini. Saya di Tegal tuh sendirian loh. Sejak bujang kerja di pabrik kayu sendirian. Itu begitu selesai kerja 3 tahun saya kerja di situ. Udah nggak tahu mau apa. Itu saya nganggur 3 tahun. Itu
bisa tiap minggu dapat uang makan, tiap bulan dapat gajian. Enggak kerja, dibayar. Orang Singapura. Kenal juga enggak. Jalurnya itu loh hebatnya Tuhan. Ternyata 3 tahun itu saya dipersiapkan Tuhan, suruh siapkan diri. Saya doa, saya bilang saya enggak kuat, saya enggak mau kayak gini Tuhan. Enggak mau makan gaji buta, saya sampai ngomong gitu loh. Tiba-tiba saya melihat ada satu lingkaran sinar kayak kemerucut gitu. Set. Saya itu ada di dalamnya. Saya lihat di luar itu banyak sekali pekerjaan, usaha. Saya mau ambil satu nggak bisa. Karena ada lingkaran sinar itu yang ngurung saya. Saya nggak bisa ngambil. Akhirnya saya doa bilang gini, Tuhan ya sudah. Kalau memang saya nggak boleh jamaah itu, jamaah ini. Buat saya kerja, buat ini udah. Saya minta Tuhan kasih satu aja. Yang tidak ada saingannya. Itu mentok udah doa saya. Kenapa? Kalau ada saingannya mumet oh ya. Pikiran duniawi. Pikiran duniawi. Masih mikir kerjaan duniawi. Tahu nggak Bapak Ibu? Setelah itu saya mimpi. Saya buka ya, tapi jangan ngomong kemana-mana ya. Saya dulu suka main nomor. Pernah dapet soalnya. Itu Tuhan sampai bawa saya ke situ loh. Tanya kamu mau nomor nggak, coba. Ya mau, saya hobi saya. Saya bisa ngerumus nanti minggu keluar Bapak itu. Itu, saya kecanduan sampai bener. Kok diingatkan itu sama Tuhan? Saya bilang mau loh. Ya jujur mau. Tahu nggak? Tuhan suruh saya pergi satu tempat. Ke GBI Asem 3 nomor 1. Jalan Asem 3 nomor 1. Saya cari besoknya. Gereja Astik. Mana nomornya? Ternyata nomornya banyak sekali di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tuh bisa begitu tuh Tuhan. Kalau kita enggak sungguh-sungguh cari Tuhan, enggak dapat. Enggak tekun seperti Elisa ngikuti Elia, enggak dapat urapannya. Kita kan diuji terus. Saya diuji sampai 3 tahun yang nganggur ya. Sampai enggak betah terima duit coba. Padahal enak ya, enggak kerja dapat duit enak enggak? Tapi enggak enak. Enggak enak benar, saya enggak mau Tuhan. Saya dulu enggak ada HP kayak gini Bapak Ibu. Saya kalau mau ketemu orang yang bayar ke saya, ini enggak gampang loh, dulu enggak ada kayak gini. Saya cari dulu itu Telkom apa ya? Itu telepon luar negeri mahal loh. Saya harus cari uang dulu. Gimana ngomongnya? Makanya saya punya akal, saya kirim surat. Saya kirim surat yang murah, minta alamat. Saya tulis, terima kasih. Sudah 3 tahun saya ditolongin oleh Mr. Stephen dan Mr. Cow dari Malaysia, dari Singapura. Saya bukan tidak mau melanjutkan hubungan bisnis bukan bisnis, hubungan perekonomian yang saya terima dengan cuma-cuma, saya bilang memang cuma-cuma, ya. Dikontrakin lagi coba, ya saya putusin, udah, saya kirim, udah putus, saya nggak mau lagi,
Nggak mau. Akhirnya perjalanannya dulu pergumulan mulai berat. Ya. Jadi biasa terima uang, begitu putus itu rasanya kayak apa tuh. Tapi yang saya percaya itu gini. Kalau saya bisa sampai Tegal, yang saya tidak pernah mimpi dan tidak pernah tahu Tegal kayak apa. Tuhan bisa kirim saya sampai di sini dan bisa hidup. Itu yang tidak kelihatan itu pasti udah nyiapin buat saya. Itu yang saya yakini. Nah, suatu hari saya putus hubungan kerja dengan satu perusahaan. Waktu saya berangkat ke Tegal itu saya cari Tegal itu di mana, ya. Naik apa ke Tegal? Nah, itu saya ketemu naik travel Rama Sakti. Itu tiketnya 7.000 Pak Han waktu itu. 7.000. Dari sana mau ke sini, saya mau naik travel, telat, ditinggal. Padahal waktunya belum nyampe, tapi udah berangkat. Saya mau marah, nggak bisa. Akhirnya diganti travel lain. Tahu Bapak Ibu? Begitu saya sampai di Weleri kalau nggak salah waktu itu, mobil itu nyungsep. Yang harusnya saya numpangi itu tadi. Ya, Tuhan lihatkan mujizat satu lagi itu. Luar biasa. Kemudian di mobil itu saya nangis. Tuhan, saya sampai Tegal mau di mana, mau apa? Nggak tahu saya. Nah itu ceritanya begitu sampai di Tegal, saya bisa ditunggu yang namanya orang Singapura tadi itu loh. Nggak kenal sama sekali. Bisa dia pengen mendirikan satu pos menampung bunga melati diekspor. Jadi saya disuruh cari tempat dan digaji. Nah itu ceritanya. Kenapa saya yang nggak tahu apa-apa, nggak ada hubungannya. Heran itu saya, nggak tahu dia dapat info dari mana. Nah, itu ceritanya di situ tuh, ya. Nah, di mobil di travel itu saya doa sampai nangis tuh gini loh. Yang saya ingat lagu apa namanya? Yang Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Itu lagu itu terngiang-ngiang di sini nih. Itu kayak Roh Kudus kasih tahu tuh. Itu saya sama nangis di travel itu, saya tutupin muka. Datang sampai Tegal itu dapat mujizat. Ya. Itu luar biasa. Ya. Sampai bisa pelayanan sampai hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, dikira sampai hari ini saya nggak ada pergumulan. Ada. Pergumulannya apa? Usia saya lahir 68, sekarang berapa? 57 ya. Februari, 14 Februari. Tak kasih tahu tanggal dan bulannya. Bukan minta sepatu. 57. 3 tahun lagi lakcap. Pergumulan saya. Ini tiap hari saya doa. Tuhan, saya enggak mau nganggur. Saya enggak mau nganggur Tuhan. Entah nanti 70 tahun, entah berapa tahun lagi, saya enggak tahu ya. Tuhan mau pakai hidup saya di Tegal.
Atau di tempat lain, saya nggak tahu. Saya sudah berserah sama Tuhan. Tapi saya nggak mau nganggur Tuhan. Kalaupun saya ada fasilitas dan sebagainya, saya mau. Tapi tetap saya mau melayanin. Saya nggak melayanin yang sudah Tuhan kasih. Dimanapun saya akan cari komunitas yang punya hati untuk Tuhan. Memuridkan, mengimpartasikan urapan. Elisa sama seperti Elia, bisa doakan orang mati hidup lagi. Sama, yang didoakan juga bayi anak kecil. Elisa ketika ada orang laporan air sumur yang diminum itu selalu menggugurkan bayi. Orang yang hamil mesti keguguran kalau minum air sumur itu. Elisa berdoa. Jadi berdoanya Elisa bukan asal doa. Dia berdoa sampai dapat jawaban dari Tuhan. Caranya sebarkan garam. Airnya jadi sehat. Sejak itu gak pernah keguguran. Nah kita belajar, saya belajar seperti itu. Saya gak mau doa yang asal doa. Doa yang benar-benar mengena. Kalau rumah ada setan, setan itu harus pergi, bukan asal doa. Harus keluar. Hadirat Tuhan yang harus ada di situ. Itu saya belajar terus. Karena sudah Tuhan kasih, itu ada sukacita. Itu pelayanan saya, berdampak. Ya. Nanti dari sini mungkin orangnya mau temu saya mungkin ya. Mau pindah komsel saya ya. Aduh. Kadang-kadang ada anak-anak muda mau pindah ke komsel saya. Saya bilang, aduh. Saya enggak bilang enggak, boleh. Lebih cepat, lebih bagus. Pertamanya, biar dia seneng. Setelah itu tak proses. Pelan-pelan jamaah. Kenapa? Akhirnya sekarang mereka komsel, tapi nggak di saya. Saya arahkan ke tempat yang pas buat dia bertumbuh di situ. Kadang gini, orang melihat orang, ya, iya, orang tuh melihat orang. Saya mau ikut itu aja lah. Nah kalau ikut orang pasti kecewa. Pasti kecewa. Karena apa? Orang tuh gak ada yang sempurna. Termasuk saya. Pasti kecewa. Beri sesuatu pasti terbatas. Tapi kalau kita ngajarkan orang ngandalkan Tuhan, itu gak ada batasnya. Saya saksinya depan ini. Yang sudah saya ceritakan dari awal perhidupan saya. Bagaimana Tuhan tuntun, Tuhan berkati sampai hari ini. Saya punya keluarga, punya anak, punya menantu. 2 anak saya semua sudah diberkati. Ya, saya tinggal menyiapkan diri ke depan mau apa. Di rumah saya tinggal doain, 1 di Jogja, 1 di Jakarta. Tiap hari seperti itu. Biar arah hidup mereka tidak beralih dari jalannya Tuhan, rancangannya Tuhan. Masa depan mereka itu biar terang di mata Tuhan. Jadi saya hidup sendiri di rumah, gak ada setannya Bapak Ibu. Orang takut ke kamar mandi takut. Ada Tuhan takut. Di mana Tuhanmu?
Ya katanya terhubung. Terhubung kok takut setan. Ya, itu kadang kita kurang impartasi ya ke anak. Ya sekarang Immanuel hidup sendiri kos Jakarta. Kita yang dak diduk pertama nih. Ternyata sampai Jakarta naik motor kayak di Jogja kayak di sini aja. War. Nggak ada takutnya. Wah, yang takut saya malah. Waduh, Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi satu hal yang saya ingin bagikan Bapak Ibu. Ketika kita punya masalah datang. Pencobaan datang. Pergumulan datang. Ingat-ingat ya. Badai datang dalam hidup kita. Yang pertama yang harus kita lakukan, itu yang saya pegang dari dulu. Filipi 4 ayat 6. Ya. Filipi 4 ayat 6. Ingat ayat itu. Janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan, kepada Allah. Dengan doa, permohonan, ucapan syukur. Jangan cari manusia Bapak Ibu. Benar. Bapak Ibu percaya, saya tinggal di rumah sendirian itu udah berapa tahun ya? Lebih dari 4 tahun ya. Lebih dari 4 tahun, 5 tahun ada. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, masuk angin aja enggak. Dulu ada istri di rumah, hampir setiap seminggu sekali kerokan. Dia mau tuh manjane, ada yang ngurusin, ya, ada yang ngurusin, jadi udah, tinggal kerokan, ya, pengen ini. Saya berpikir begini Bapak Ibu Saudara, saya sama istri ini sudah umur. Entah sewaktu-waktu ya, kita nggak tahu ya. Salah satu dibawa, nggak siap, repot ini. Dan saya juga harus menyenangkan istri. Nah, di sini istri tiap hari di rumah nganggur di rumah. Saya sibuk pagi, malam, tengah malam, pagi, kalau ada orang mati itu nggak kenal waktu. Itu kasihan kalau pulang sampai rumah. Ya itu tiba-tiba Tuhan buka jalan buat istri saya. Ya, anak saya buka usaha, kurang orang. Anak saya tanya saya, istri saya sih dong, ya mau. Tapi kan anak saya harus lewat saya dulu. Jadi udah tahu jalurnya. Saya bilang nanti dulu, Bapak mau doa dulu. Tulang rusuk ya. Ya. Tulang rusuk ya. Doa, iya ya. Pertimbang-timbangin. Tapi harus punya target ya. Hidup harus punya target. Targetnya 10 tahun. Setelah tak rancang, demikian tak jelasin, oke. Gak usah khawatir. Kita punya Tuhan. Saya punya Tuhan, kamu punya Tuhan. Anakku punya Tuhan, menantuku punya Tuhan, anakku yang kecil punya Tuhan. Kita sama-sama punya Tuhan. Tuhan yang sama. Jalani. Lalu gimana hubungan komunikasinya? Oh, kami video call. Bisa sampai tengah malam, bisa sampai lebih dari itu kalau udah pulang rumah. Kalau saya tidak sempat pulang rumah, di kantor saya cari tempat video call. Tadi malam lagi
telepon-teleponan, Ilan telepon masuk. Itu udah hampir jam 12 itu. Bentar nih Ilan ada apa nih? Terima dulu. Oh cuman tanya ini. Ya udah udah. Tak lanjut ya, mau telepon istri belum selesai. Ya begitu Bapak Ibu ya, jadi nggak menghilangkan hubungan dengan keluarga. Sekarang itu udah canggih, Tuhan udah kasih kemudahan buat kita. Bisa saling ngingetin ya, bisa saling support, mendoakan, mendukung ya. Anakku Noel ini loh, kadang-kadang juweti. Dia pintar. Selesai kuliah, jadi 2 anak tuh target gini. Selesai kuliah nggak ada uang loh ya. Selesai kuliah, wisuda selesai, harus punya hasil sendiri. Itu dari SD. Jadi sudah tertanam. Jadi kamu nggak boleh santai-santai. Tujuanmu kuliah apa? Tak kasih tahu. Kerja dan usaha 2. Oke? Kerja buat cari pengalaman. Usaha itu untuk dilanjutkan ke depan. Benar. Begitu selesai habis langsung diterima di Astra Jogja. Puji Tuhan. Langsung ada gajian, seneng dia. Seneng. Nah di perusahaan ini dia nggak bisa, sistemnya itu nggak ada karyawan tetap. Di kontrak setahun. Walaupun kerjanya bagus, nilainya bagus. Akhirnya dia cari lagi. Diterima di Jakarta. Di Indomaret kayak Yosua ya. Yosua bagiannya beda ya. Yosua di Pik 1 di menaranya. Aku makanya tak antar ke sana, lumayan. Ternyata itu daerah yang ya lumayan lah. Enggak asal-asalan. Puji Tuhan. Gajinya naik, sudah dari yang sekian jadi 2 kali lipatnya berapa saya. Tapi yang juweti keluar manjanya, potong rambut minta ditransfer. Oh ini beda Pak, ini buat ini buat ini. Kemarin beli panci kecil mau masak, mamai kirimin telur apa, dia beli beras, lebih irit, beli panci 50.000 minta ditransfer tadi malam, gitu dia. Itu kan seneng ya, juwet tapi seneng. Udah banyak duit tapi mau minta tuh seneng loh saya. Kalau kan ada yang enggak ya, udah saya ngasih aja. Jangan. Papa enggak seperti itu. Papa masih bisa kerja. Papa masih bisa punya uang. Tuhan pelihara. Saya kasih tahu mereka, sejak saya ditinggal mamamu, tinggal di Jogja, enggak pernah sakit loh. Coba. Itu kalau bukan Tuhan, enggak mungkin. Yang lain pada tumbang, Papa enggak. Saya bilang itu anugerah, enggak minum obat. Saya doa, makanya saya pernah bagi di sini ya. Saya doa, Tuhan, ini saya tinggal sendiri loh. Saya enggak mau sakit Tuhan. Saya doa sungguh-sungguh loh. Saya dikasih resepnya, makanya enggak pernah sakit. Saya dikasih resepnya, suruh ke pasar, jahe, kunyit, jeruk nipis, 3 macam. Itu saya langsung berangkat ke pasar pagi naik sepeda. Langsung saya cuci, saya olah,
Sampai hari ini. Tiap malam saya minum 1 gelas sebelum tidur. Wah, yang tadinya lutut itu udah mulai kerasa cenut-cenut, enggak ada. Hilang. Urapan iya, hikmat Elisa meninggal karena sakit. Urapannya hebat. Kita perlu tanya Tuhan. Saya nggak bilang Elisa nggak punya hikmat ya. Tapi itu seizin Tuhan ya, dia seorang nabi, kita nggak tahu sebabnya. Sakitnya apa juga nggak disebut. Artinya orang itu bisa sakit tua ya kan. Ya kan saya nggak tahu nanti tua sakit apa enggak, saya nggak tahu. Kan itu sudah Tuhan tentukan. Tapi kita berusaha punya tubuh yang sehat, punya jiwa yang sehat, punya roh yang sehat untuk melayani Tuhan. Jadi berkat buat keluarga, jadi berkat buat lingkungan, jadi terang ya. Seperti khotbah tadi pagi di Asem 3 itu bagus sekali. Ada orang gini, kamu agamanya apa? Nggak mau nyebut loh. Nasrani ya. Ternyata nggak boleh loh. Kristen. Kenapa? Kristen itu ada Kristusnya. Itu. Saya ketemu banyak orang. Gak berani nyebut Kristen. Bahkan nyamar. Biar kelihatan seperti mereka. Nggak nunjukkan terang. Banyak kayak gitu. Saya di lingkungan saya cuma saya sendiri Kristen. Ada satu lagi Eva yang kakaknya ninggal itu siapa? Johari, itu tetangga saya. Cuma 2. Mereka kalau ada apa-apa minta saya doain. Bener. Udah berapa orang tuh yang ninggal, sebelum ninggal saya doain. Itu saya yakin masuk surga itu. Karena terima Yesus. Walaupun caranya ya aku nggak ini. Ya Bapak Ibu, intinya adalah hidup berdampak itu adalah kita fokus satu panggilan Tuhan aja. Ya, satu panggilan Tuhan yang nyata, jelas, itu ditekuni terus. Ya, tekuni terus. Itulah terang kita untuk kita tunjukkan pada dunia. Ya, Pak Anu udah sering ikut saya, ngajak saya juga layanin orang. Kadang kita dipanggil orang. Ya, apa enggak? Ya doain orang kesurupan. Ya, Tuhan kasih itu ya Tuhan kasih percaya itu ya Tuhan temukannya yang itu. Enggak ada yang lain. Ya, sekarang Tuhan tambahin. Sejak Pak Gunawan meninggal, papanya Bu Eli, saya dilibatkan di pergabungan. Ya, sampai hari ini saya melayani pergabungan. Melayani orang kaku. Ya. Jadi jam berapapun, ya kayak kemarin tuh seminggu sekali tuh ya. Ninggalnya tengah malam nol tuh. Malam terus bawain peti dari Cembengan ke rumah sakit. Tuh. Saya mau ngajak siapa? Tak buka lowongan, gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Pengaderan perkabungan gak ada yang mau. Tapi saya yakin Tuhan udah siapkan. Kalau sampai saya pelayanan, kalau sampai memang waktunya Tuhan bilang selesai ya saya nggak tahu, pasti Tuhan sudah siapkan. Itu aja sih ya. Jadi Bapak Ibu, Elisa, setelah cerita Elisa kita lihat tulangnya aja jadi berkat. Hebat loh. Hebat. Makanya jangan sampai tulangmu dibakar ya, eman-eman. Jadi berkat loh. Paling enggak tingkirkan manuk lah.
Itu Tuhan jaga loh, sampai tulang loh. Saya lihat, kenapa orang percaya nggak menghargai hidupnya sendiri? Tulang kena mayat aja hidup lah orang percaya. Kita nggak, orang mati dibakar, ngeri ya. Yang Alkitabiah aja lah. Kita jangan nasihatin orang keluarga kita untuk itu ya. Jadi kita ke jalan yang benar aja lah. Itu. Ya. Saya kira cukup renungan saya malam ini. Coba malam hari ini sungguh-sungguh berdoa. Fokus kembali panggilan Tuhan ya. Fokus kembali. Jalanin jadi berkat. Jadi terang di mana kita berada dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Hidupkan kembali apinya. Urapan barunya dapatkan lagi. Lakukan terus. Jadi berkat. Ya. Besok orang sakit umpamanya, udah itu lakukan terus, datangin. Itu nanti jadi berkat. Pasti nama Tuhan dimuliakan, hati kita itu damai. Amin. Buat firman Tuhan, saya silakan kembali ke Pak Handoyo. Ya, saudara diberkati, amin. Ini adalah firman tapi sekaligus kesaksian pribadi ya. Kesaksiannya luar biasa, seperti Abraham ya, Bapak Ibu disuruh ke Tegal nggak tahu apa-apa, tapi Tuhan pelihara. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi berkat? Banyak. Hal yang paling kecil pun bisa kita lakukan, kita bisa menjadi berkat buat orang lain ya. Paling enggak Bapak Ibu mendoakan bangsa Indonesia, kota tiap malam itu saudara sudah menjadi berkat bagi kota. Ya, terus kemudian apa saja yang Bapak Ibu bisa lakukan dan itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, mari kita berdoa buat firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa buat Ibu Lisa, istri dari Pak Heri yang habis dioperasi mata. Sekarang ada di Bougainville, ruang D ya. Bougainville D, RSI ya. Nah, Bapak Ibu yang tahu Komsel C5 Pak Herinya ya. Iya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau, kami sudah mendengarkan firman dan kesaksian, bagaimana Tuhan Kau memakai Pak Asem untuk menjadi berkat bagi orang-orang banyak ya Tuhan. Kami berdoa kiranya hal seperti itu terimpartasi kepada setiap kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain tidak harus menunggu kaya, menjadi berkat bagi orang lain tidak harus punya kedudukan, tapi apa saja yang bisa kami lakukan ya Tuhan, untuk kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, mari Engkau berbicara kepada setiap kami, Engkau temukan dalam setiap kehidupan kami, apa yang kami bisa lakukan, sehingga kami boleh menjadi berkat ya Tuhan, di tempat di mana Tuhan tempatkan, di sekitar rumah kami, di sekitar lingkungan pekerjaan atau usaha kami, dan dimanapun Tuhan Kau tempatkan ya Bapa. Terima kasih. Hari ini kami berdoa buat Ibu Lisa, istri dari Pak Heri yang saat ini sedang sakit karena pasca operasi mata. Kami berdoa Bapa kiranya Engkau menjamah Ibu Lisa ya Tuhan. Dengan kuasa pilur-pilur Yesus memulihkan matanya ya Tuhan. Dan pasca operasi ini Tuhan tolong supaya dia benar-benar fit. Dia memiliki ketahanan tubuh yang baik sehingga dia cepat sembuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami di tempat ini yang
sedang terganggu kesehatannya, kami berdoa kiranya Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Engkau menjamah kami dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Kami percaya kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu angkat tangan saudara. Kami berdoa mengutus setiap jemaat yang ada di tempat ini. Biar mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan sama seperti Elisa menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti Tuhan Dorcas juga menjadi berkat bagi orang lain. Dalam hal yang kecil sekalipun ya Tuhan. Tuhan Kau akan pakai kami, tunjukkan kami bagaimana kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan saudara, biar Engkau boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Engkau berada. Beritakanlah Injil kepada setiap orang-orang. Dan ketahuilah Tuhan menyertai kita senantiasa. Dan Tuhan menyertai kita dengan pengurapan. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dengan kuasa. Sehingga orang-orang yang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, mereka yang kerasukan, mereka boleh dilepaskan. Mereka yang sakit, mereka boleh disembuhkan. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sebelum foto mungkin kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan PowerPoint-nya. Ya, Bapak Ibu, ada berita keluarga, silakan ditampilkan. Boleh pakai ProPresenter atau langsung? Ya, happy graduation Gilbert Moro Santoso SE. Ini anak dari Cimemeh, Memeh C1. Anak Pak Teguh. Ya, yang kedua. Next. Selamat atas kelahiran anak dari Bapak Edo dan Jessica. Bisa? Oke. Terus kemudian Selasa ini ada doa pagi Bapak Ibu secara online. Kalau doa pagi secara online mungkin Bapak Ibu yang masak, ya nggak masalah, bukan masalah fokus nggak fokus, kita buka, tapi hati kita tetap terpaut kepada Tuhan. Jadi mungkin alasan, nggak ada waktu, ya mungkin Bapak Ibu bisa, nggak apa-apa, nggak usah buka kamera, terus Bapak Ibu misalnya sambil menyiapkan anak sekolah dan lain-lain ya. Jam 5 pagi sampai jam 6 pagi, pakai Zoom GBI. Terus next, pertemuan profetik, nah ini bagi semua yang pelayanan, apa saja, Usher, welcomer, satgas, host, pemuji, pemusik, pendoa, SO, make up, penari, mulmet, dan sound, semua baik di Astik maupun di satelit-satelit Serayu maupun Mejasem, ada pertemuan profetik hari Selasa jam 18.30. Ya, jadi Pak Raymond, Pak Iwan, dan semua yang terlibat. Oke, terus kemudian doa puasa juga ada melalui Zoom. Kalau teman-teman di kantor, secara onsite di kantor, tapi buat jemaat bisa melalui Zoom. Next. Saya mau jelaskan mungkin puasanya Bapak Ibu bangun tidur udah nggak usah makan. Kalau Bapak Ibu mau nggak usah minum juga boleh, tapi kalau misalnya nggak kuat saya mau minum, silakan minum nggak apa-apa. Sebab Yesus juga puasa 40 hari, Yesus cuma lapar saja nggak haus. Kalau minum air putih saja, nggak boleh susu, teh manis, jus, itu bikin kenyang ya, sama aja. Jadi kalau minum susu saja,
Pak Asem bilang susu, kalau minum apa air putih saja. Ya, air putih apalagi yang hangat. Terus mau bukanya aku jam 12 siang ya silakan. Atau mau aku jam 1, aku jam 3. Atau malah ada yang jam 6 silakan ya. Yang penting kita doa pagi, doa puasa jam setengah 12. Kemudian doa pagi kalau ini onsite diadakan di Asem 3 maupun di Mejasem. Ada yang rumahnya di Mejasem. Kalau rumahnya di Mejasem, Bapak Ibu silakan ke gereja Mejasem lebih dekat. Tapi kalau di daerah Serayu dan sekitarnya ya silakan ke GBI Asem 3. Oke, ada lagi? Ya ini yang remaja, One City Youth. Jadi gini Bapak Ibu, ini pemerakarsanya Pastor Daniel. Ya bagus ya, jadi ada 5 gereja yang bergabung, mereka ngobrol dan mereka memutuskan untuk minggu terakhir dipakai untuk kebaktian bersama 5 gereja ini. Waktu bulan yang lalu sudah di GBI Asem 3. Nah bulan ini 27 September minggu terakhir ini ada di GPDI Tiberias. Jadi anak-anak kita yang ikut Ero semua akan berangkatnya ke Tiberias bukan ke Asem 3. Seperti itu, ini sesuatu yang bagus. Next. Ya Om John ibadah raya di Asem 3. Untuk di satelit Mejasem Pak Bambang. Dan untuk di Serayu Ibu Sianawati. Harusnya hari ini Ibu Sianawati, tapi bertukar dengan Pak Asep. Karena Ibu Sianawati ada tugas di API. Next. Ya retret Bapak Ibu saya mengingatkan ayo yang belum daftar. Tanggal liburnya tanggal berapa ya? 16 apa 17? 16 tuh Isra Mi'raj kalau nggak salah. Terus kemudian 17-nya di Sabtu. Jadi kalau misalnya yang bekerja izinnya paling tanggal 17. Ya. Bayarnya bisa dicicil. Tapi sampai November apa kalau nggak salah. Oke, next. Ya, terima kasih pengadaan kanopi juga saya lihat area C dari Komsel sudah aktif ya memberi persembahan untuk kanopi ini. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain, kita sudah berdoa, tinggal kita foto. Ayo kita mau foto bersama. Pak Satari, Ibu Iing dan yang di belakang bisa berdiri saja supaya kelihatan. I can see it now, I can see it. I believe it now, I believe it.